gue punya mobil 1 juta biji, kan tiap hari gue pakai 1. Iya. Nggak pakai semua. Terus gue tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Brins, bisa langsung sehari jadi. Kan tuh kan seru banget lu datang pagi jam 5 jadi. Wah itu menurut gue tuh solutif sekali. Menurut gue adalah asuransi itu adalah tindakan paling preventif yang diperlukan buat orang-orang. Apalagi orang itu sangat cinta dengan dirinya dan mobilnya. Ngopi, ngobrolin proteksi sambil happy. Halo Sobat Brins, kali ini kita balik lagi di Brins Talk tentunya. Dan Brins Talk kali ini agak berbeda nih. Biasanya kita ngundang leader-leader dari BRI Insurance, tapi spesial Brins Talk kali ini gue hostin, nama gue Nadif, dan tamu kita dari eksternal yang udah pasti semuanya pada tahu. Karena nih tamu kita saat ini tuh lagi jadi pesugihan trending YouTube, nah, pesugihan trending TikTok dan lain sebagainya. Langsung saja kita sambut the one and only, bukan lain tidak bukan Bang Gofar Hilman. Tepuk tangan dong teman-teman. Sebagai dari jajaran direksi BUMN, terima kasih udah mengundang. Terima kasih semuanya, thank you. Thank you juga nih Bang Gofar udah datang nih hari ini bareng gue. Tadi kita udah keliling-keliling juga nih Bang. Kita coba mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Berhubung Bang Gofar kan pakarnya otomotif dunia. Enggak, gue hobi doang. Hobi doang, iseng-iseng. Jadi keterusan dan akhirnya jadi kerjaan. Jadi kerjaan. Iya. Jadi pedagang nih sekarang. Sorry, bukan pedagang, P3 Kak. P3 Kak betul. Pedagang pura-pura kolektor. Ini kita bareng sini sebenarnya rame nih teman-teman Brins. Ada banyak teman-teman kita juga fans beratnya Bang Gofar. Wah. Gua juga sebenarnya fans berat lu deh Bang. Gua dengerin lu dari zaman lu siaran tuh Game HR sama Bang Surya. Double Kinoy. Siaran yang sangat aman. Iya, alias inceran KPI. Oke deh, thank you Bang Gofar udah datang nih. Sebenarnya gue sekalian juga mau nanya-nanya tentang kehidupan Bang Gofar. Ya. Gue juga sebagai fans berat mau tahu lebih dalam tentang Bang Gofar. Boleh. Kalau Bang Gofar ini berangkatnya dari mana sih awalnya? Dari Jakarta tadi pagi. Agak macet kebetulan sampai Tanah Kusir tapi aman lah. 39 menit. Kecilnya Bang Gofar tuh sebenarnya cita-citanya apa sih? Drummer. Tapi berekspektasi bakal jadi influencer sebesar ini ya? Enggak, jadi pertama kali biasa kan kalau di depan kelas dipanggil murid-murid cerita-cerita menjadi apa waktu SD. Gue tuh drummer. Akhirnya beranjak remaja SMA di Teladan. Di SMA 3 Setiabudi. Ketemu tuh teman-teman Green Gang tuh, Green Boys tuh. Iya, Wancoy sama Riko. Bang Riko. Iya. Itu sekarang lagi fenomenal banget tuh. Oh, Wancoy iya. Dulu pertama kali ketemu Wancoy di SMA 3 tuh dia lagi di luar, nggak bisa sekolah, di pagar aja. Gue bilang, sini masuk belajar bareng gua. Kasian ya? Iya, ayo, apa lu berhak kok dapat pendidikan. Gitu. Akhirnya ketemu temen lah. Oh, dan Green Boys ini sekarang gue lihat nih jadi fenomenal nih Bang. Awalnya tuh gue tahu karena penonton Green Boys dari awal. Awal kan mereka bintang tamu tuh ya, di ngobrak ya. Bintang tamu. Pas sih pakai jersey basket. Teladan, ya. Nah itu emang udah lu plankan dari awal nih Green Boys kayaknya bakal jadi fenomenal. Gue undang, apa itu sebenarnya unplanned? Kagak, gue tuh sama Green Boys tuh ya effortless aja. Iya, effortless aja. Diamor, Bang Komeng, Rodi Sipit, Mamo Jarwo. Cing Abdel juga dulu Diamor ya? Bukan. Oh bukan? Bukan, Cing Abdel itu tuh di Radio SK. Oh iya, Radio SK. Iya, dan Diamor tuh siaran di Radio SK. Nah gue masih pakai seragam SMP, bayar 500 perak untuk nonton Komeng siaran. Oh. Iya di Pasaraya Manggarai dulu. Itu tuh ya. Ya SMP mungkin ya 96 kali ya. Senengnya kenapa Bang, lihat orang siaran? Karena menurut gue mereka tuh jenius. Tanpa skrip, tanpa bridging apapun tiba-tiba jadi aja. Jadi radio play. Nggak pakai skrip, produser cuma bilang Komeng habisnya jadi kucing. Habis itu udah mereka bikin radio play. Iya, dan itu di luar nalar sih. Menurut gue tuh kayak jenius nih orang nih. Gue pengen nih kayak Bang Komeng, kayak gue tiap ketemu Bang Komeng tuh starstruck. Iya awalnya, sekarang kan jadi teman. Ya jadi apa ya, ngobrolin siaran karena mereka tahu gue tuh siaran gak gara mereka. Oh. Iya. Dari siaran itu tuh makanya. Tapi lu bisa mencapai titik awal siaran di mana sih Bang? Hard rock. Itu gimana tuh
pertama bisa-bisa kok di approach jadi penyiar hard rock tuh? Ya gue kan nggak pede, soalnya tuh radio era 2000-an awal tuh udah berubah jadi pusat trendinya Indonesia. Setuju. Bahkan yang anak magangnya pun harus yang kaya raya gitu kan, Ah. yang paling gaul, yang paling nyampe di pergaulan lah di Jakarta lah. Alhamdulillahnya tuh 2012 tuh dipanggil hard rock untuk siaran. Wah, Nah itu buat jadi penyiar tamu. akhirnya sekarang jadi content creator. Gak sengaja itu juga kayaknya, karena gue suka dengan dunia entertainment ya, suka banget gitu. Karena dari 2003 kan gue mulai nge-MC. MC itu 2003. 2003. Gigs. Gigs. Weekend diambil, atau nggak dibayar sama sekali. Sekarang kalau di YouTube gue lihat tuh konten lu banyak tuh Bang. Segmennya ada otomotif. Otomotif 3 podcast, kali seminggu. Seminggu 3 kali. Iya. Dulu sempet ada ngobam. Ya. Ngobam dulu pecah banget sih. Gue lihat pas zaman Ngobam kayaknya tuh podcast pertama ya. Dulu bisa bilangnya masih talk show sih ya di YouTube ya. Terus gue bisa pesan kopi gak di atas? boleh. Nah, Pas banget nih iya. Bang Omar. Di Brains ini di flagship bengkel kita. Biar kayak ini kita kayak ngobam minum-minum tapi sambil ngopi. Kopi. Nah, pas banget. Di Brains ini kita ada Brains Coffee Bang. Langsung Iya. pesan Brains Coffee satu nih ya. Ya, boleh dong, mau dong. Boleh dong, cobain Bang Gofar ya. Iya. Ayo, siap. Nah, Ordernya apa nih? Americano. Americano. Iya, ice. Iya. Pesan ice americano ya Bang ya? Mantap. Oke. Konten Bang Gofar tuh dulu awalnya ngobam. Terus gue skip sih ada ngobrak, ada Ya. dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang fokus konten lu di mana Bang? Otomotif. Otomotif. Lebih ke otomotif nih ya? Otomotif. Gua juga lihat. Gua dulu pertama kali bikin konten otomotif tuh 2016. Itu Sabtu jam 11 siang. Terus lama-lama jadi Sabtu Minggu jam 11 siang. Sekarang Jumat, Sabtu Minggu 11 siang. Jadi fokus otomotif. Tapi Karena healing gua. dari dulu emang suka otomotif. Suka, tapi baru beli mobil 2013 karena gaji waktu itu proper. Baru tuh konten Iya. otomotif. Iya. Gue juga lihat lu lagi suka bangun-bangunin mobil orang. Iya, lagi seru Lagi aja. seru ya. Iya, Terakhir seru. kalau nggak salah Dikta ya Bang ya? Espresso. Dikta yang Maiden. Terakhir Maiden. Oh iya, Medan. Terakhir Medan, Dikta Espresso, Maiden tuh Mazda 3 hatchback. Pras Teguh angkotnya sampai sekarang belum kelar karena busuk banget tuh angkot, buset. Gue bilang pengok semua tambelan. Akhirnya ya sabarlah yang nunggu angkotnya Pras Teguh ya, sabar. Itu Betul. juga baru beli mobil lagi tuh si Pras tuh. Yang bikin lu seneng otomotif tuh sebenarnya apa sih Bang? Kan kayak spendingnya gede, Enggak juga. ribet nungguin di bengkel. Nah justru itu serunya. Itu seninya. Itu serunya karena berhadapan dengan mobil yang rewel gitu kan. Itu lumayan ada seninya. Seninya adalah kita ngulik. Contoh misalnya, gue paling seneng ketika modif sesuatu nih. Kayak Karimun gitu kan, Suzuki Karimun, kotak. Gue pengen tuh dibikin Wagon R white-nya Jepang. Oh. Gue kulik, oh ternyata tuh banyak trim level. Terus habis itu trim level Australia yang serunya nih kalau main Jepang adalah trim level Australia, Afrika Selatan, Amerika dan Jepang tuh trim levelnya beda-beda. Apa Jadi tuh? ketika pengen main, oh gue pengen Amerika banget, gue pengen USDM, gue pengen JDM gitu-gitu. Nah itu serunya di situ. Iya, ngulik-nguliknya part-partnya, beli part-part di Jepang itu seru tuh. Itu kan agak anti mainstream, nyari part-partnya juga harus Di Jepang. keluar. Kalau ya andalan gue pasti online lah di Jepang. Oh, gaya mobil lu sukanya gimana Bang? Stylenya Sekarang lagi suka yang tinggi-tinggi. tinggi-tinggi, Iya, ban-ban all cungkring terrain. gitu, cungkring-cungkring. Iya, ban-ban all terrain lagi suka gua. Gue juga lihat lu kayaknya GH style deh. GH style Iya. tuh apa aja tuh maksudnya tuh? Gestal tuh body kit gua. Body kit. Iya, jadi gua punya body kit, punya velg juga. Velg lokal, body kit lokal, semuanya lokal. Lu nggak penasaran coba main motor Bang? Dari awal kalau lu ngikutin gue justru gue awalnya main motor. Iya, main motor gue Di awal. kontenin tuh motor, berarti gue kurang Konten. jauh tuh. Iya. ngikutinnya. Setelah motor gue baru ikut tuh. Motor gue awal. Oh. Motor awal yang gue punya itu kalau untuk custom ya itu CB udah pasti. Terus dari CB 100 jadi CB 200 gitu-gitu. Sekarang sih masih ada motor. Ada 7 gue motor di kantor. Buset banyak juga. Sekarang 8 lah. SMA Enggak dong. Bentar. Ya 10. 10 motor. Iya. Tapi nggak dipakai. Gue seneng modifnya. Oh, mobil pun sama Bang. Iya, modif seneng aja. modifnya gue. Makin nggak terlalu. Iya, makanya orang-orang tuh ya justru pada Gofar mobil banyak-banyak, bikin mau apa jalan macet doang. Nih asal lu tahu ya, gue punya mobil 1 juta biji,
Kan tiap hari gue pakai satu. Iya. Nggak pakai semua. Jadi ngapain sih? Gue aneh-aneh ini logika berpikirnya tuh. Ketika jarang Gofar beli mobil banyak-banyak, bikin macet jalan. Ya kan gue pakai cuma gue doang. Netizen emang kadang-kadang. Iya makanya netizen harus ngopi nih biar nggak stres banget. Ini udah kangen nih kopi Kopi Brins udah nih. jadi gua. Coba dulu kali ya. Iya. Boleh langsung minum kali Bang? Biar nggak Boleh. Dari di Coffee Brain. Wih, Oke. Ini kopi. kebetulan cabang ketiga di sini. Cabang ketiga. Cabang ketiga. Wah mantep. Cabang pertama di mana? Cabang pertamanya kita ada di Mampang Perapatan. Mampang Di kantor kita. Cabang keduanya di Menara Brilian lantai 36. Nah, Gol. kalau untuk sini kita open for public. Oh, oke. Jadi Boleh dicobain, Bang. jadi Ketiga. punya thank you ya. Thank you Mas. Wah, ini niat banget sih nih. Iya. Brins nih. Punya coffee shop juga. Terus katanya biji kopinya juga sendiri ya. Sendiri. Gok. Nyabut respect. sendiri. Apa? Nyabut sendiri. Wow, respect. respect. Jadi orang-orang yang ke bengkel kalau nunggu lain sebagainya itu bisa ngopi langsung di sini. Gue sebagai pecinta americano ini sangat oke. Approve gak? Approve. Karena gue tuh pecinta americano, pecinta kopi dan penderita GERD. Nah, Jadi gue tahu nih kopi yang gak enak pasti bikin Tambah dalam sakit. gue. Ini aman nih. kalau americano GERD aman. GERD aman. Enggak maksudnya di kopi ini. Di kopi ini? Iya, kopi ini. Oke. Mantap kalau gitu. Iya. Lanjut tadi awalnya emang motor berarti ya? Motor sampai sekarang lagi bangun-bangun motor masih kok. Ya 90% mungkin mobil, 10% motor lah. Bokap dulu juga nggak ada mobil-mobil tuh. Bang? Ada, bokap sempat kaya lah, sebentar tapi ya guys. Terus gue belajar naik mobil tuh Corolla KE berapa ya? Gue lupa deh, 70 ya. Itu kelas 5 SD gue udah bisa nyupir. Buset, kelas 5 SD. Manual. Kan masih pendek. Gue udah jangkung. Oh. Jadi badan gue tuh udah tinggi sendiri. Karena model kali ya guys. Jadi kayak boleh Model apa? postur mampai, model reka ulang pembunuhan. Yang ada Olah karton TKP. tersangka di sini. Berarti SMA pacar-pacaran udah bawa mobil. Nggak bawa? Nggak bawa? Enggak, Belum. gue cuma SD doang, SD cuma SD doang. aja. SMA tuh nggak bawa mobil. Bener-bener megang mobil tuh pas udah gawe tuh, udah kerja. 2013. 2013. Ya. Soalnya sekarang kayaknya jadi stereotip orang tuh kalau mau ngejar cewek kan harus pakai mobil ya? Nggak Bener juga. Enggak juga? Nggak juga. Bukannya kayak sekarang lu mau nembak cewek, ngajak cewek jalan, naik motor nggak thanksin bang? Enggak. Gue tuh baru dapat gaji proper tuh 2012 ya. Tapi dari dulu cewek gue cakep-cakep semua kok. Jadi kayaknya nggak berlaku Nggak buat berlaku gue. tuh ya. Khusus lu deh. Yang terpenting adalah gimana caranya membuat dia nyaman sama kita. Itu. Nyaman. Iya, karena nyaman tuh mengalahkan segalanya. Betul. Yang bisa mengalahkan segalanya udah nyaman, udah kaya, sama satu lagi perhatian banget nah tuh. Oh, itu menang tuh pas itu. Semua akan kalah sama orang yang paling dekat. Iya, misal lu udah punya ini semua terus LDR, ada orang lebih dekat sama dia nih. Susah. Kalah juga. Tapi jarak menentukan. Ah. Iya. Berarti sekarang kalau bisa dibilang koleksi mobil lu yang gue sebut lebih dari 2, banyak bang? Gue lupa ya berapa ya? Buset 16 kali ya? Ada di 15-16 kali ya? 15-16 mobil? Iya kali ya. Pernah? Banyak yang belum gue kontenin. Oh, Banyak. simpen. Banyak, ada beberapa lah. Lu Karena ada mobil Ninja kan. Mobil Ninja itu adalah mobil yang memang gak gue kontenin. Kalau gue konten udah pasti mobil itu udah dijual. Jadi gue bikin konten dulu nih. Terus gue pakai mobilnya, tapi kontennya nggak gue upload. Gue akan tayangin pas udah dijual mobilnya. Oh. Iya. Biasanya kalau lu main mobil tuh kendala yang paling sulit yang pernah lu temui itu kayak apa kalau lagi modif-modif tuh? Ya tadi keterbatasan part, apalagi mobil-mobil yang udah discontinue. Itu tuh terbatas banget. Gue dapet Honda City Cabrio tahun 85. 1985. Cabriolet Matic. Wah itu nyari partnya ribet, karet-karet tuh gak ada yang jual. Akhirnya udah ada beberapa yang bikin, ada beberapa yang kanibalan. Kalau nyari-nyari itu gimana sih bang, nyari-nyari part keluar tuh di eBay atau apa gitu? Ya semacam kayak gitu. Ngulik gitu ya? eBay, Impex.jp, amayama.com, terus kadang-kadang di Amazon Jepang juga ada. Ya pinter-pinter nyari aja. Sekarang kan banyak apa tuh namanya influencer otomotif yang dia terpaku, gue sukanya mobil klasik. Ya. Gue sukanya main mobil-mobil baru nih, keluaran baru. Kalau Bang Gofar arahnya lebih kemana? Senengnya? Apa aja sih gue, tapi kalau dandanin pasti gue menunjuk ke klasik-klasik juga kalau untuk modif. Iya, kalau apalagi ya style tadi tuh ya. Ya
itu pasti kan menujunya kan referensinya klasik pasti. Gue suka tuh gimana caranya menggabungkan antara klasik sama modern jadi satu tuh gue suka banget. Tapi gue lihat juga agak janggal sih modifan lu Grand Max. Grand Max tuh mobil ganteng bro. Grand Max bisa diotak-atik ya. Iya itu mobil ganteng, semua orang tuh kayak ada ganteng deh. Lu Orang- kalah. Nih ya, buat lu nih, lu punya Ferrari mau punya Grand Max. Lebih kerenan Grand Max. Gitu. Karena kalau misalnya Ferrari, lu jemput cewek cuma satu. Kalau Grand Max Bisa buat banyak. bisa 7. Bisa 7. Udah jadi tuh Grand Max ya Bang ya? Gue sih udah lama, Udah lama jadi ya? Udah, yang kalau untuk Bang Komeng juga udah jadi, tinggal interior. Grand Max Bang Komeng tuh. Itu Grand Max Bang Komeng gue modifin pakai GH Style, itu buat kendaraan dinasnya tuh. Oh, buat dia kerja. Iya, tuh. nanti pakai plat DPD ya. Oh. Iya. Juga ada ini ya, Grand Max bukan sih yang buat mobil shelter anjing tuh waktu itu? Iya, Grand Max double cabin. Itu juga? Iya. Itu gimana ceritanya? Kok lu bisa bikin ngebangun mobil Grand Max? Punya lu atau punya orang? Bukan gitu? punya shelter, Punya gue shelter. bangunin ya. Karena dia Dibangun. tadi pengen bikin kerangkeng, terus kanopi. Gue bilang sini deh, gue modifin semua. Terus ternyata tuh hancur banget. Sasisnya udah kacau banget, akhirnya gue benerin semua. Dan serunya adalah bengkel-bengkel patungan. Oh, Iya, dan menurut gue tuh bagus ya, karena bisa jadi inspirasi orang-orang di shelter-shelter di daerahnya untuk bikin gerakan modifin buat shelter anjing tapi urunan. oh, Ada yang di-support nyumbang ya. audio, ada yang nyumbang chat, ada yang nyumbang apa. Menurut gue tuh gerakan yang bagus ya menurut gue. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kalau lu bangun mobil orang tuh kadang suka ada orang-orang bengkel yang support, by siapa. Iya, enggak, kita ngomongin yang double cabin kan. Ah. Yang double cabin banyak yang support, banyak yang support. patungan. Iya. Kalau Bang Wance juga katanya baru beli mobil baru tuh. Vios. G-Class alias G-Class, Vios. Vios. Itu gue ngikutin tuh Bang Iya. perjalanan dia dari mulai dia beli X-Max, beli Iya, mobil, iya, sekarang Vios. Vios. Dibangun juga nggak tuh? Lagi gue kontenin aja, lagi bangun-bangunin mobil dia lah. Dibangun tuh mobil akhirnya. Iya. Tapi ini kan mobil lu banyak nih, main mobil juga ada beberapa mobil. Lu agak worry gak sih kalau mobil lu ntar takut kenapa-napa, kecelakaan, apa lu ada pengalaman-pengalaman kayak gitu gak sebelumnya? Pengalaman kecelakaan tuh gue ada ya. Ini gue sangat menyayangkan dulu gue punya Ford Focus ya, MK1. Udah stage 2, ngebut pol. Suatu hari gue lagi pengen ngejar kerjaan di Inbox. Dulu gue lagi promo film apa gitu, gue lupa deh. 2014 kali ya itu mobil ya, ada ya, apa 2013 lupa gue. Karena tuh gue cuma punya Brio, beli mobil pertama Brio Thailand. Itu cuma bertahan tuh 4 bulan. Akhirnya gue langsung ganti Ford Focus. Wah ini ngebut nih. Di jalanan gue gak ngecek tekanan segala macem. Akhirnya pecah tuh ban, pecah ban. Gue melintir, nabrak lah di Toljor. Nyesnya adalah asuransi gue adalah TLO. Wah itu nyes banget. Total Cuma loss. kehilangan doang. Iya. TLO kan total loss only ya. Iya, gak bisa lu cuman nge-repair sebagian gitu, harus hilang gitu baru Yes. bisa. Dan benerinnya tuh sama aja kayak beli mobil baru. Akhirnya apa? Gue kampakin. Wah itu nyesel banget sih. Oh. Udah paling beres udah kalau gue asuransi udah full setahun yang paket lengkap. Iya. Udah aman karena biar tenang aja. Kita nggak tahu yang terjadi kayak kiri kanan kita ngapain, kita juga hati-hati, orangnya nggak hati-hati. Betul. Iya, terus alam kan kadang-kadang ini ya, apa Kadang namanya, tahu juga tidak berpihak kepada kita gitu kan. Kita lagi ya banyak kejadian yang aneh lah. Ya, jangankan gitu, lu parkir aja nih udah diem mobil lu, pohon jatuh bisa, Iya. tabrak dari belakang bisa, nggak ada yang tahu. Musibah tuh nggak ada yang tahu, tapi makanya tuh menurut gua adalah asuransi itu adalah tindakan paling preventif yang diperlukan buat orang-orang. Apalagi orang itu sangat cinta dengan dirinya dan mobilnya. Betul. Itu harus wajib banget asuransi. Kadang tuh orang kayaknya suka lupa ya, dia punya mobil kendaraan tapi dia sampai lupa buat mengamankan aset-asetnya dia makanya. Sebenarnya yang orang, pengalaman gue juga ya, gue juga kayak ngapain sih asuransi dulu, udah TLO aja lah, buat misalnya hilang baru diganti gitu. Ternyata enggak, kita nggak tahu besok terjadi apa, musibah datangnya kapan kita nggak tahu gitu, sial kita kapan kita nggak tahu. Tapi pengalaman lu pakai asuransi kendaraan sejauh ini worth it gak? Enak gak Bang? Kayak ngeklaimnya cepet atau enggak gitu? Ya banyak sih ya yang kayak dapat bengkel yang lama banget kerjainnya.
Misal satu panel doang nih kegores gitu kan, bisa 3 minggu gitu kan. Nunggu betul. antrian, nunggu apa Antri. segala macam, bahkan ada yang sebulan, padahal cuma satu panel doang gitu. Ada juga yang berantakan hasilnya gitu-gitulah, iya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang trust issue sama asuransi itu seperti itu. Karena biasanya soalnya mungkin asuransi tuh dia punya bengkel rekanan yang nanganinnya nggak cuma dia doang bang. Iya, gue paham tuh. Jadi banyak, mungkin ratusan mobil Ratusan seminggu. mobil. Jadi ya gue ngerti tuh. Di Iya. Brins ini kan tadi lu udah juga keliling-keliling nih bang Iya. di flagshipnya Brins. Ya, Udah tahu juga tadi disampaikan juga sama Om Ferry supervisor kita. itu yang menurut gue surprise loh. Karena ini kayak baru pertama ya gue ngelihat bengkel asuransi yang ngechatnya di sini juga. Iya. Biasanya kan ngoper orang-orang ya. Biasanya orang asuransi ngoper ke bengkel. Terus gue bilang kayak, wah goks ada spray booth sendiri, ada detailing sendiri. Bahkan nih ya, ini nggak dipilih sama orang-orang nih. Dia punya towing car nih. Betul. Ini gue respect banget, kenapa? Karena towing car-nya ini itu ceper friendly. Tuh, lihat tuh. Ini bisa mobil yang pendek pol. Karena sistemnya kan pet gitu kan, bukan yang naik. Gue justru baru tahu tuh dari lu. Nah, ini ceper friendly nih. Oh. Jadi buat teman-teman pecinta mobil ceper di Brins nih, dia respect banget nih. Towing car-nya ceper friendly. Kadang orang suka sebel kalau kita yang naik gitu kan. Suka gerak gitu. Bumper depan karena punya lipsel lebar-lebar tuh. Iya. Apalagi ada kayak Z3 tuh lebih ceper lagi tuh kalau misal naik tuh bisa, Kena tuh bawahnya. iya nggak bisa towing sembarangan lah. Segitu pentingnya. Iya, towing ini namanya towing petrol head. Oh. CPR friendly dia. Buat pecinta mobil, towing seperti ini yang kami butuhkan. Berarti emang segitu pentingnya anak otomotif tuh punya asuransi kendaraan segitu pentingnya bang? Ya harus lah. Ya harus banget. Lu kalau nabrak, tiba-tiba mesti ganti semua segala macam. Wah gila lu ya nih ya. Kayak BMW aja nih. BMW mulai S90 deh. Wah. Itu lampu sebiji bisa 5 juta. Di atas itu lampu sebiji bisa 10 juta. Ih, kagak ada, gua udah mendingan asuransi aja udah. Pakai asuransi bayar premi kalau Iya. kenapa-kenapa bisa aman ya? Iya. Oh, Aman. Ya kalau terjadi apa-apa kan Apalagi kita nggak pusing lah. di Indonesia kondisi warganya kayak di New Jersey alias Nah, wow, berantakan. Sini kita nggak tahu. Tiba-tiba lampu merah diterabas, kitanya udah kalem. Ya gitulah. kitanya aman tapi kadang orang lain kurang berhati-hati. Betul. Makanya itulah diperlukan yang namanya tindakan preventif. Dari awal tuh harus dilakukan lah menurut gua. Menurut lu kenapa sih kayaknya orang Indonesia ini belum sadar pentingnya asuransi kayaknya? Setuju gak? Karena menurut gua karena orang tuh apa ya bilangnya kalau kecelakaan, kalau enggak, nah ini dia nih. Kalau kecelakaan, kalau enggak. Nah, kalau kecelakaan gimana? Itu semua tuh 50-50. Semua pasti 50-50. Tapi kan yang kita gini, lu beli asuransi, lu beli rasa keamanan, rasa kenyamanan, udah. Diri lu tuh nyaman udah. Perkara besok nabrak nggak nabrak, yang penting diriku nyaman gitu. Itu yang gue beli. Rasa kenyamanan, rasa keamanan itu. Kadang orang salah mikir, dikira asuransi itu kayak kita investasi ya. Iya, duitnya nggak juga, bukan lah, beda itu. Iya, kalau gue tuh ngebeli rasa aman aja buat gue. Kalau lu nih kan tadi udah keliling-keliling, kalau lu misalkan lu jadi kepala bengkel flagship gitu buat servis asuransi. Lu hal apa yang lu mau lakukan itu yang kayak ini seharusnya bengkel asuransi tuh kayak gini nih bisanya. Ya ini penting banget nih. Punya bengkel cat sendiri udah. Tuh ada di belakang itu kan jadi datang. Terus gue tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman Brins. Bisa langsung sehari jadi. Cari jadi. Kalau ya rusaknya nggak yang terlalu parah ya. Kan tuh kan seru banget lu datang pagi jam 5 jadi. Wah itu menurut gue tuh solutif sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang cuma punya mobil satu doang. Gitu. Nggak kayak gue yang 16 ya guys. Bukan yang sombong. Cuma nggak semua orang kayak gitu. Waduh ya Allah jangan tuh. Terlalu sombong jangan. Nggak bercanda. Intinya banyak orang yang cuma sebiji doang. Ya, terus dijadiin kaki tiap hari, kuda buat dia gitu kan. Dengan sehari jadi cuma baret-baret satu panel sehari jadi, menurut gue tuh sangat-sangat solutif sih. Nggak bete juga ya nunggu kalau punya bengkel servisnya sebagus itu dan customer tuh jadinya nyaman ya Bang? Nyaman. Udah gitu nongkrongnya enak lagi, lu bisa kerja cuy beneran dah. Ini
Ruang VIP-nya juga enak banget, terus ruang tunggunya yang smoking room juga enak, ada kopi juga. Jadi lu bisa kerja di sini. Jadi lu misalnya WFA gitu, ya di atas aja udah sambil benerin mobil lu gitu kan. Iya, sambil Itu menurut gua keren banget. Dan mudah-mudahan jadi percontohan yang baik untuk para bengkel-bengkel asuransi gitu kan. Atau perusahaan asuransi dibikin flagship kayak gini. Karena orang tuh nyaman gitu. Nunggu juga nyaman. Ada ya. Coffee Beans-nya. Iya. Pas banget juga nih ngomongin Coffee Beans, lu kan kayaknya baru buka bisnis tuh Bang ya. Warkop. Warkop. Iya. Bentuknya warkop dia. Warkop. Coffee shop, warkop gitu apa bedanya sih? Nggak ada ya? Warung kopi ya, warung kopi. Pangpol. Warkopolim. 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 Lokasinya di Pangpol. Iya, Pangpol. Itu siapa aja tuh Bang? Lu. Green Sama- Boys. Green Boys tuh bertiga Iya, tuh. sama adik kelas kita Renda namanya. Oh, Renda Iya. fotografer. Iya, adik kelas Oh. kita tuh. Awalnya gimana kok bisa tercetus buka warkop? Awalnya ya karena pengen usaha bareng. Terus udah lama gue nggak di F&B, akhirnya suruh kayaknya di F&B lagi ya udah. Oh. Gitu. Berempat itu positioningnya sebagai apa Bang? Bisa dibilang kayak lu misalkan Gue CEO. CEO, Gue CEO. direkturnya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Bang Gofar, Bang Riko, Bang Wancoy. Iya. Bang Riko tuh kayak public relation lah. Oh, dia. Kalau Wanco itu jaga parkir ya guys. Buat nambah-nambah dia. Sama Renda. Merenda. Oh, itu udah berjalan sekarang udah berapa bulan tuh Bang? 3 bulan. 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi warkop yang lain kan biasanya kan yang dibanggain kan mie instan segala macam. Justru yang best seller kami itu adalah soto Betawi dan nasi daging cabai hijau. Oh itu. Kita jual makanan proper juga. Jadi Indonesian food. Iya bisa dibilang. Lu emang soalnya pengalaman di F&B juga sih Bang ya. Ya dulu bikin burger kan. Ada kendalanya nggak buka bisnis F&B tuh yang sulit tuh ngapain gitu? Kendala sih Apanya? pasti ada ya. Yang sulit tuh gimana biar sustain aja. Biar sustain. Iya. Itu yang sulit kan yang dipikirin. Karena orang-orang tuh suka terjebak sama honeymoon period yang cuma 7 bulan, 8 bulan. Ah Tuh gila. gencar tuh. Ini laku banget toko kami gitu kan. Terus tahun berikutnya kayak loh kok turun. Nah tantangan justru di situ. Berarti ada rencana mengembangkan warkop Polim tuh. Kita mau bisa. buka di Bogor. Kami mau buka di Bogor. Ada Lebih cabang gede, lainnya. lebih gede. Oh, I see. 1000 meter yang di Bogor. Yang di kita mau buka Bintaro, Ciputat kalau jadi. Ciputat beberapa juga ada, tempat Mas lah. Mat? Beberapa tempat lah. Oh. Intinya tahun itu tuh langsung pengen ekspansi jadi 5 outlet. Kita doain sama-sama ya. Iya, amin, Semoga amin, makin amin. gede tuh. Amin, amin. Berarti lu sekarang ada bisnis, ada Ya. konten, Ya. ada. Nanti mungkin di outlet ketiga saya akan pinjam ke BRI. Buat buka usaha. Lu pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya sekarang ini? Gak tahu gue juga bingung. Ngalir aja. Gue juga bingung dengan model pertanyaan yang lu pengen dikenal sebagai apa sih? Itu Itu kayak pertanyaan standar tuh. bukan karena ya mungkin banyak orang yang ngejar sesuatu untuk pengen dikenal menjadi sesuatu ya. Tapi menurut gue juga nggak paham orang yang pengen dikejar untuk gue pengen dikenalnya sebagai ini nih, kenalnya pengen sebagai ini. Gue nggak ngerti apa yang maksud dia gitu kan. Karena branding paling organik adalah diri kita sendiri udah. Udah. Jadi biarkanlah terjadi. Oh, Ketika orang ngecap segala macam ya itu udah di luar gue lah. Itu biar orang yang berasumsi sendiri aja Iya. ya, mau ngeliatnya kayak apa. Soalnya gue cukup lumayan fans dan salut Bang sama lu nih ngeliat kayak Bang Gofar ini awalnya karena startnya tuh nggak dari 2 dari 3 Bang. Makanya dulu gue suka bingung ya, misalnya ada seminar atau apa gitu. Ah, Misalnya Gofar Hilman bawanya, Bang lu pengennya ditulis sebagai apa nih? Nah ini nih, gue bingung nih. Ini gue bingung gitu kan. Entrepreneur kayaknya juga, kayaknya tuh macam gak sih? Ada entrepreneur gitu. Udah. artis masa artis Iya nih. tapi kan itu harus Iya. ditulis. Sama panitia, gimana Bang? Udah punya radio aja. Iya, radio. Paling aman ya. Udah punya radio, karena emang gue suka banget sama radio kan. Hmm. Terus ya udah punya radio aja deh gitu. Karena kalau dibikin apa konten kreator juga, aduh gimana ya? Akhirnya lu berarti buat jadi penyiar. Atau otomotif entusias itu masih penting gak? Nah, Masih penting gak? Coba kayak itu tadi tuh entrepreneur tuh kayak gimana ya gitu. Meskipun emang gue melakukan entrepreneurship kan. Ya maksudnya punya itulah. Cuman itu dia tuh pas ditulis tuh kadang-kadang suka sungkan gue. Duh, kapan sih nih gitu. akhirnya ya udahlah penyiar radio aja lah ya. Iya, zaman itu. Sekarang sih terserah lu dah. Ditanya, "Bang, ditulis apa?" Terserah lu aja dah. Nggak paham gue juga gitu-gituan. Emang Hmm. Bang Gofar ini semua lini nih.
semua lini emang dia masuk di mana aja. Penyiar Rezeki itu oke. harus dikejar. Betul. Ya kita nggak tahu kita dapat rezeki di mana kalau nggak dicoba. Ada momen capeknya nggak sih bang? Pasti ada lah, pasti ada. Momen aduh gua drain banget nih. Iya lah ada. Apalagi kita melakukan sesuatu yang repetitif ya sifatnya, berulang-ulang. Itu pasti ada titik jenuh. Tapi di situ gua untungnya sangat suka dengan main di kreatif. Gitu. Jadi tiap hari tuh kan apalagi tren berubah. Betul. Itu jadi kita belajar tiap hari lah. Dan terbiasa mungkin ya, karena gue terbiasa di radio. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 melewati beberapa segmen, ada yang serius, ada yang nyanyi, ada yang interview. Kayaknya itu cukup membentuk diri gue untuk nggak capek ya terhadap kerjaan ya. Biasanya momen kalau lu lagi drain sama rutinitas lu, aktivitas lu, kan orang tuh mikir kayak penyiar radio itu semuanya ekstrovert ya, gitu ya. Cuman kan nggak seperti itu. Ada momen-momen capeknya juga. Iya. Nah lu biasanya ngapain bang? Main PS. Main PS. Main PS. Healing lu cuma main PS? Main PS. Gue Nggak bawa game jalan-jalan? tiap hari atau enggak gue bawa game lah untuk yang portable game gitu. Yang portable PC. Ya gue bawa itu tiap hari. Healingnya main PS aja? Main PS. Nggak demen jalan kemana gitu, ke pantai, ke gunung? Sesekali lah. Sekali banget tapi. Cuma kalau untuk healing gue main PS. Oh lebih ke main PS. Main PS. Kenapa lu gak suka punya hobi kayak healingnya keluarlah gua naik gunung ke pantai atau lain sebagainya? Karena emang nggak gue aja Nggak sih. Kayaknya gue emang kalau liburan nggak betah gue. Gak betah malah ya? Iya. Lebih me time di rumah. Kayak pengen hari ketiga udah bosen. Makanya di Bali tuh ya maksimal tuh 5 hari udah bosen banget gue. Gak bisa tuh. Gak bisa gue. Gue 3 hari deh kalau di Bali gitu. Gue tuh butuh polusi, butuh kehektikan macet, Agak janggal. butuh drama-drama ibu kota tuh. Itu yang membuat gue hidup tuh. Itu justru yang bikin. Iya, gue kan ketemu udara bersih gue bisa sakit. Bisa ke Jepang, pasti flu, pasti apa. Amerika gitu, gue kena udara bersih kayak gue sakit dah. Kayak gue butuh polusi ya. Nih gue mau tanya juga nih bang, kan seperjalanan karir lu kan ada titik lu lagi di tinggi banget, Iya. ada titik lu lagi diuji jatuh. Iya. Itu gimana cara lu ngatasin supaya lu bisa tetap keluar dari itu, dan gue lihat sih alhamdulillah sekarang wah lu lagi peak-peaknya lagi nih, naik lagi nih puncak-puncaknya. Lu gimana tuh ngatasin masalah-masalah di sepanjang karir? Ya harus diatasi lah. Kalau ada masalah harus diatasi, tapi yang perlu ditekankan di sini, tiap orang udah pasti punya masalah. Iya. Udah pasti naik turun tuh udah pasti ada banget dalam hidup. Cuma kalau gua ketika ada masalah, gua akan selesaikan mana yang paling bisa gue selesaikan dulu. Karena kalau misalnya gue mikir ketinggian, oke gue harus yang levelnya 7 nih. Ya level 1 dulu aja yang kelarin. Mana yang paling tergampang lu kelarin, paling mudah lu raih untuk lu kelarin, itu dulu. Nanti bertahap tuh. Kelarin pelan-pelan. Kalau udah mikir di level 7, udah puyeng duluan tuh. Ya, Pelan-pelan aja dulu. Ini bisa gue kelarin. Oke, udah kelar, satu lagi. Breakdown dulu aja masalah lu apa nih poin. Ada misalnya 10 poin. 10 poin masalah gue, kelarin atau yang paling kecil dulu. Udah itu menurut gue tuh sangat bisa kita lakukan lah. Dan orang terdekat lumayan menjadi boosting lu gak bang? Mensupport lu? Ya pasti, Itu pasti. Tim gua, teman-teman gua tuh jadi booster gua lah. Support system lah ya. Iya. Bang Gofar, Bang Wancoy, Bang Riko jadi salah satunya tuh. Ya mereka ya cukup bisa ngebuat gua ketawa-tawa lah kalau ngumpul pas lagi stres. Gitu ya. Green Boys itu kan gua bikin kan karena emang jadi ajangnya gua ketawa-tawa. Gue emang kebetulan seneng banget tuh nonton Green Boys bang. Ya gua tuh pengen ketawa doang. Gua nggak mau stand out, gua nggak pengen jadi center of attention di situ. Gue cuma pengen ketawa doang udah. Di Green Boys. Green itu. Boys. Biarkan si Wanco yang emang gue lihat tuh Wanco yang bakal jadi senternya nih. Gue cuma pengen tawa-tawa doang gua. Akhirnya Bang Wanco sekarang udah segede ini ya. Ada progresnya lah. Ada progres. Ada progresnya, banyak progresnya. Agak unik juga tuh dia kalau di sosmed tuh suka orang nge-DM dia dibalas-balesin tuh bang. Ya, itu emang unik sih. Sekarang suka ngucapin selamat ulang tahun tuh ya. Ya, Itu unik juga tuh. Betul. Terakhir lu juga kayak waktu itu ulang tahun diucapin Bang Wancoy. Iya. Tapi itu bukan Dibayar dari sama inisiatif orang. dia, dibayar Sama orang. Jadi dibayar, temen gue dibayar buat ucapin ulang tahun ke gue gitu. Itu kocak juga tuh Bang Iya, Wancoy itu. Lumayan. Ada rencana kemarin sempat bikin offline podcast ya Bang ya? Waktu bulan puasa kalau nggak salah. Ya, Itu akan ada rencana lagi kah? Kayaknya seru tuh offline di Pesta Pora. Oh Pesta Pora. Pesta Pora juga. Oke. Ada. Live podcast. Live podcast. Ya. Bertiga ya? Atau ada bilang Bertiga, cuma konsepnya mungkin lenong ya.
Sama si Kicuy, Oh gitu ya? benang kenur. Benang kendur. Yeah. Oh asik juga tuh. Kayak lenong-lenong kayak lucu nih. Nah, Iya. akhirnya bikin di Pesta Pora. Iya. Lu sebenarnya berarti sempet pakai asuransi juga udah nggak awam lah ya? Nggak awam. Sampai sekarang gua pakai asuransi gua. Asuransi? Iya. Buat kendaraan doang atau ada yang lain? Asuransi diri, asuransi kendaraan, ya ada sih semua gua. Semua pakai ya? Ya kesehatan, bahkan kesehatan ada beberapa lah gua. Di Brins ini lumayan unik juga nih Bang. Biasanya Hmm. kalau asuransi kendaraan lu periode setahun atau Biasanya ya full gua pakai setahun. ah, Karena per bulan tuh. Tapi gue yang setahun doang karena gue males yang per bulan bayar gitu. Kita di Brins ini ada USP juga nih, unique selling point kita Bang. Ah. Asuransi kendaraan kita nggak mesti orang-orang yang mau periode selama setahun. Oke. Jadi bisa harian. Nah, ini gue denger juga tuh, itu menurut gue menarik ya. Ah, Jadi kayak asuransi diri kita misalnya bepergian ke luar negeri, kan ada yang cuma sekali perjalanan gitu kan balik, udah gitu kan. Nah itu penting banget. Karena buat orang-orang yang pengen nyobain asuransi, menurut gue yang sehari-hari ini kayak test drive dulu deh. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya lu bisa narik semua orang lah. Untuk kayak oke, ini asuransinya kayaknya oke juga deh. Gue bisa harian dulu loh. Dan kalau misalnya lu punya mobil mau ke Bandung atau segala macam kan bisa sehari Nah dua. itu juga kendaraan tuh kita nggak mesti selama setahun kayak gue mau perjalanan jauh ke Surabaya nih, Iya. gue takut mobil gue kenapa-kenapa bisa kita beli Iya. asuransi. Nah, itu Brins. penting tuh. Penting tuh. Biasanya kan, misalkan gue mau jalan ke daerah yang kayaknya jalanannya kacau nih, gue ngeri, sempit, itu bisa kita beli asuransi. Iya. Karena buat pengendara ngelihat jalanan yang sempit-sempit nih makin berasa tertantang nih Bang. Iya, jadinya menurut gue sih itu sebuah solusi yang ini ya yang bisa bikin orang tenang. Karena cuma sehari bisa 2 hari gitu kan. Lu perjalanan 2 hari balik ya langsung kelar gitu. Betul. Iya, dan itu bisa test drive sekali lagi. Test drive pengen nyobain asuransi. Betul. Jadi itu kalau di Brins ini kita nggak cuma punya asuransi kendaraan Bang, ada Iya. asuransi kerusakan tempat usaha. Lu kan juga punya tempat usaha tuh. Oh ada? Pangpol, Iya. Warkopolim. Iya. Itu bisa diasuransiin juga. Oh, di Prince? Di Brins bisa. Menarik. Kalau takut ada Iya. kebakaran, Iya. bencana alam kan kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Penting nggak tuh menurut lu? Penting banget lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Betul, Iya, itu penting banget lah. penting ya. Iya. Kalau kita bilang, misalkan nih lu koleksi beberapa mobil banyak nih Bang. Ada nggak mobil yang menggambarkan diri lu nih? Misalkan gue tuh kayak mobil ini, gitu. Kayaknya semua mobil yang di gue tuh menggambarkan gue semua ya. Karena gue modif kan dengan gaya gue. Gaya lu ya. Iya. Semuanya tuh ada sisi gue-nya lah di mobil-mobil gue ini. Contoh Iya. kayak apa? Misalkan mobil lu dikasih velg ini garang gitu. Kayak apa ya? Kayak Prado gue bikin itu kan mobil 2006 tapi mesinnya 1 kd diesel. Gue bikin tuh jadi Jepangan. Wah ini gue banget nih gitu. Ada terus Karimun kotak gue bikin jadi 3 pintu. Terus ini blind fan sebelah kiri ada pintunya. Di Jepang tuh ada yang model kayak gitu kan. Terus gue bikin blind fan, gue kasih kayak roof rack semuanya serba terzo-nya Jepang. Nah itu gue banget tuh gitu. Pasti ada sisi gue nya lah. Tiap mobil. Lu tuh seneng Karena kalau nggak ada sisi gue udah pasti nggak gue beli. Nggak gue beli mobilnya. Mau mobil yang ada di kantor gue, di garasi gue, itu pasti ada sisinya gue, ada sisi gue banget. soalnya lu seneng ngotak-ngatiknya ya. Senang modifnya. Seneng modif ya. Iya. Jadi sampai yang lu modif tuh bukan cuma mobil doang, mobil teman-teman. Teman-teman. Nah, Skutomotif ini kan jadi medium orang-orang itu untuk bersahabat. Misalnya kayak Pras Teguh atau Arif Brata atau Dikta atau Maiden yang nggak ngerti mobil, misalnya Maiden terutama tuh ya, dia buta banget mobil. Dia tuh pengen ke bengkel tapi takut ditipu. Atau takut tidak sesuai ekspektasinya si Maiden. Oke. Nah, gua adalah medium nih, Skutomotif. Maiden gua kenalin ke bengkel. Kontennya di gua. Gitu. Jadi Maiden bisa belajar, bengkel dapat teman baru. Gua dapat konten. Betul. Iya. Tapi biasanya proses kalau lu mau modif mobil temen tuh kayak gimana sih? Apakah lu menanyakan apa keinginan teman-teman? Suka-suka gua. Oh dia mereka ngasih kebebasan? Suka-suka gua. Jadi enggak maksudnya untuk siapa orang yang akan gua modif itu suka-suka gua. Iya, cuman prosesnya. Cuma untuk prosesnya gimana paling gua ngobrol. Oh. Nah, kayak Maiden nih, gua mau dikos sayap. Norak deh ngapain sih kayak gitu. Ada sisi konsultasinya lah ke gua gitu. Ada tetap lu ngasih arahan dan insight Iya, juga ya? iya. Maksudnya tesnya harus juga nyampe. Gimana caranya lu pas udah jadi mobilnya, wah nyampe nih orang nih gitu. Oh.
Pengalaman tuh gue kemarin ngeliat lu modif mobilnya Bang Arif Brata ya? Ya, Espresso itu ya? Bukan. Oh ini. Mobil yang dari Drakor itu ya kalau nggak salah? Chevrolet Spark. Oh iya, Chevrolet Spark. Ya, Nah itu kayaknya sempet ada perbedaan pemikiran iya, terkait modif tuh ya? iya, iya. Dia mau velg apa, gue saranin apa, ya tapi kan itu kan proses. Proses. Iya proses. Modif tuh pasti ada gagalnya. Hmm. Justru yang seru adalah proses gagalnya, karena kan gue belajar. Dan ternyata belajar dalam modif tuh mahal banget. Gagal ngecat udah berapa Oh, iya. duit. Gagal ini udah berapa duit. Jadi proses belajar tuh kayak anjing mahal banget ya. Kalau dari teman-teman artis nih Bang yang pernah lu modif, yang paling susah rasanya lu otak-atik nih mobil mau Angkotnya diapain? pras. Angkotnya Tapi pras doang. sekarang belum kelar tuh karena bodinya tuh berantakan. Dan gue tuh gak mau setengah-setengah. Bodi tuh keriting banget ya. Angkot what do you expect sama angkot yang harganya 10 juta gitu kan. Itu prosesnya panjang. Iya. Panjang banget itu banyak dempulannya Keropos ya? segini, keropos, banyak yang bolong-bolong. Ya bikin-bikin, itu sama kayak bikin bodi baru deh nih. Kayak bikin bangun Iya. mobil baru. Oh. Itu prosesnya sekarang tuh udah berapa lama Bang? Dan kayaknya bakal jadi. Lama banget. Nih masih di Andra Platinum ya. Ini masih di Bodyworks sih. Oh masih. Belum kelar ya. Walah sih. Iya, udah kalau di Art2 Project itu udah ngelarin beberapa ya, bikin grill, bikin bumper, bikin lips. Di Andra nih yang belum nih, tinggal di Andra doang. Tapi lu ngoleksi mobil-mobil kayak main mobil listrik gitu-gitu gak sih? Enggak. Kenapa tuh yang bikin lu pandangan lu dengan mobil listrik yang sekarang lagi Gua common? belum nemu urgensinya untuk diri gua, kenapa harus beli mobil listrik. Oh gitu. Iya, belum nemu gua. Kalau sekarang kan yang digempar-gemparkan kayak mobil listrik lebih murah, Terserah BBM. mereka. Iya, gua belum ada urgensinya. Kayak lu beli iPhone, urgensinya apa beli iPhone gitu kan? Kayak gitu. Oh, I see. Urgensinya apa beli ini gitu. Gue belum nemu apa urgensinya. Ya mungkin ketika gue udah nemu urgensinya ya gue main gitu. Suatu saat akan Iya. main. Jadi kenapa gue harus beli ini ya? Kenapa harus beli ini ya kayak gitu. Setuju. Berarti nih Bang Gofar emang udah peduli itu juga dengan pentingnya asuransi kendaraan Ya, Bang, sangat dari awal iya. Dari awal udah tahu. Dari pertama kali gue cuma TLO doang dan itu nggak worth buat gue. Ketika mobil gue kecelakaan, gue tahu asuransi ternyata sepenting itu. Setelah lu melihat flagship Brins juga kira-kira pandangan lu? Ya tadi gue bilang harusnya ini bisa jadi bengkel percontohan untuk asuransi lain biar culture kayak gitu ya. Karena kita ada claim service center SMD, ada coffee shopnya juga di sini, Cakep. ada lounge-nya juga Bang. Iya. Kalau lu beli asuransi biasanya lewat apa tuh? Datengin marketingnya? Datengin kantornya. Oh langsung ke sana? Iya. Ribet gak? Ribet sih, Mayan. Iya. Belum ribet. nyampernya, belum Iya. ditawar-tawarinnya. Iya, belum kayak susah untuk gimana tuh ini lama banget datangnya berapa hari nggak datang gitu. Kalau di kita itu nggak perlu pusing kayak gitu Bang, Iya. karena kita ada aplikasi Brins Mobile. Mantep. Ini bisa download di App Google Store, Play Play sama Store. Bisa. iPhone, Android bisa lah. Iya. Iya, cakep. Lu boleh deh ajak teman-teman di semua Brins, Ya. sobat Brins di seluruh Indonesia buat download Brins Mobile itu Bang. Ya, buat teman-teman nih nama ini apa? Sobat Brins. Sobat Brins. Buat Sobat Brins nih di luar sana yang lagi nonton video ini, lu harus datang sih yang pertama. Kalau emang lu belum punya asuransi mobil, lu beli sekarang Brins di Brins Mobile. Download di Google Play sama Apple Store ya. Dan lu bisa tuh yang namanya semuanya di situ. Towingnya culture juga, ini penting banget nih. Towing culture, Towing ceper culture. friendly. Buat anak mobil yang suka ceper-ceper, Anda jangan takut. Ini mobilnya ceper friendly. Oke. Iya, dan Terima kalau kasih. misalnya lu pengen nyobain, gue nggak pengen setahun, sehari dulu coba, iya kan? Sabi. Nanti datang, lu bisa nongkrong-nongkrong nih di flagship bengkelnya nih, Brins. Pokoknya syahdu banget. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih Bang Thank you Gofar. semuanya. Terima kasih waktunya. Makasih Nanti semua. lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi di Bang Siap, cuy. Flagship. Thank you. Thank you. Sekut Bye. Bang.